Oke teman-teman, selamat datang di channel Mandor Official 10. Jadi di video kali ini aku pengen bahas pertandingan Liga Champions antara Arsenal dan juga Real Madrid, yang dimana berakhir dengan skor 3-0 buat kemenangan The Gunners, berkat gol dari Declan Rice, 2 gol dari Declan Rice dan 1 gol dari Mikel Merino. Jadi kita langsung saja ke pembahasannya, kita ke starting 11-nya dulu. Oke, jadi banyak yang tidak menyangka ya, di laga ini Arsenal bisa menang 3-0. Dan ini menjadi PR nanti buat Real Madrid ketika main di Santiago Bernabeu. Jadi starting 11 dari Arsenal seperti biasa, David Raya start di posisi sebagai gawang, ada Jordan Timber di posisi back kiri, terus dua center backnya ada William Saliba dan juga Kiwi Ward. Terus Luis Kelly main di back kanan, terus ada Martin Odegaard di depan, dan 2 DM-nya ada Thomas Partey dan juga Declan Rice. 3 di depan ada Mikel Merino. Bukayo Saka kembali start buat Arsenal setelah kemarin lawan Everton itu hanya main dari bangku cadangan. Terus di kanan ada Gabriel Martinelli. Itu untuk Arsenal main dengan formasi 4-3-3. Kita lanjut ke Real Madrid. Thibaut Courtois kembali start setelah pulih dari cederanya. Terus ada David Alaba untuk di posisi defender, Antonio Rudiger, Raul Asensio dan juga Valverde di back kanan, karena Madrid setelah Dani Carvajal cedera hanya menyisakan Fran Garcia dan juga Valverde yang terpaksa bermain di sini. Terus ada Jude Bellingham, Camavinga, Luka Modric, Rodrigo. Terus 2 di depan ada Vinicius dan juga Kylian Mbappe. Main dengan formasi 4-2-2. Dan yang mengejutkannya adalah sepanjang pertandingan Arsenal memegang kendali serangan. Dan dan kembalinya seperti yang dibilang Jude Bellingham, mereka harusnya bisa lebih kebobolan dari 3 gol, tapi berkat aksi dari Thibaut Courtois berhasil menyelamatkan Real Madrid beberapa kali dari kebobolan. Tapi aksi individu dari Declan Rice gila. Free kicknya Declan Rice luar biasa gokil, dan gol ketiga juga berasal dari build up play Arsenal seperti biasa dan mampu diselesaikan oleh Mikel Merino. Dan kemenangan 3-0 buat Arsenal yang dimana itu tidak disangka-sangka oleh banyak orang, terutama fans Madrid ya, karena kita tahu Arsenal kehilangan Gabriel yang out sampai akhir musim, dan itu mungkin seharusnya bisa dimanfaatkan oleh lini serang Real Madrid. Tapi balik lagi, Arsenal pada malam itu tampil cukup bagus, cukup mengesankan, dan mereka dari peluang yang mereka dapatkan dari 12 tembakan 11 on target, ya mereka layak menang dan bakal menjadi tugas berat bagi Ancelotti di Madrid, di Santiago Bernabeu nanti bakal jadi tugas yang sulit bagi Ancelotti, karena mereka ketinggalan 3-0. Tapi balik lagi, ini Madrid dengan skuad mewah mereka, harusnya mereka bisa melakukan apapun ya, dibandingkan dengan skuad Arsenal yang rata-rata pemainnya tidak ada pemain bintang. Harusnya Madrid di leg kedua dengan main di kandang, main di Santiago Bernabeu bisa berbuat banyak hal. Tapi kalau Arsenal main seperti kayak di leg pertama, kayaknya sulit sih buat Madrid untuk bisa berbuat banyak di kandang. Tapi balik lagi seperti yang gue bilang di awal, ini Madrid, jadi tetap seru sih leg kedua, walaupun dengan jujur ya, dengan skor 3-0
berat sih buat Madrid bisa comeback di leg kedua. Kalau Arsenalnya main seperti di leg pertama ya, tapi kalau Madrid bisa tampil on fire, misalnya Mbappe, Vinicius, Rodrigo, Bellingham tiba-tiba on fire, kayaknya Madrid bisa berbuat banyak hal sih di kandang nanti, dan bakal main minggu depan kalau nggak salah. Kabar bakal main minggu depan ya, bakal main hari Kamis jam 2 dini hari. Bakal seru nih karena Arsenal hampir pasti 80% sudah di semifinal. Bakal menunggu pemenang dari PSG dan juga Aston Villa. Jadi itu saja buat video kali ini. Laga yang dimana buat fans netral, buat aku pribadi sangat seru, sangat sangat menghibur, sangat seru, apalagi setelah gol keduanya free kick Declan Rice, luar biasa, sangat pojok. Jadi ya bakal seru leg kedua nanti. Apakah Mbappe bisa melakukan magicnya, apakah Bellingham bisa melakukan magicnya. Aku tidak mau bahas Ancelotti, pelatih miskin taktik, pelatih tidak ada variasi, hanya mengandalkan pemain bintang seperti Mbappe, Bellingham, Vinicius dan juga Rodrigo, bahkan yang lain-lainnya. Aku tidak mau bilang Ancelotti pelatih seperti itu, karena balik lagi lebih sulit melatih sebuah tim dengan materi pemain yang bertabur bintang, karena itu lebih sulit. Karena hebatnya Ancelotti selama hampir semusim, mereka konsisten untuk bisa ngejar Barcelona di peringkat kedua ya, karena selisihnya 4 poin dari Barcelona. Sedangkan di Copa del Rey mereka bisa sampai final, dan di Champions League walaupun kalah, cuma mereka sampai perempat final. Dengan ya memang sewajarnya Madrid harusnya bisa dengan skuad ini ya, dengan skuad saat ini mereka harusnya bisa juara La Liga dengan mudah, juara UCL, dan juga harusnya juara Copa del Rey juga ya dengan skuad seperti ini. Tapi balik lagi seperti yang ku bilang, Madrid itu kehilangan Toni Kroos yang dimana perannya cukup penting, dan mungkin itu salah satu alasan kenapa Madrid mengalami 11 kekalahan musim ini ya. Kita bahas sedikit Real Madrid, dan mereka hanya pemain yang setipe menurutku dengan Toni Kroos hanya Luka Modric. Namun Luka Modric sudah memasuki masa-masa akhirnya dalam berkarir dalam dunia sepak bola, jadi tidak bisa bermain full 90 menit. Jadi itu salah satu juga mungkin yang menjadi alasan kenapa Madrid musim ini mengalami 11 kali kekalahan ya, gitu loh. Termasuk lawan tim kayak Real Betis, dan juga sering kehilangan poin di saat mereka harusnya bisa menang 3 poin gitu loh. Lawan tim yang di atas kertas harusnya mereka bisa menang. Dan poin kedua adalah kenapa Madrid musim ini mengalami banyak kekalahan di saat mereka harusnya bisa meraih kemenangan lawan tim kecil ya di atas kertas mereka. Ya menurutku karena mereka bermain mengandalkan skill individu gitu loh. Mengharapkan skill individu dari Mbappe, Vinicius, terus juga Rodrigo dan juga Jude Bellingham, dan juga beberapa pemain yang ada di bangku cadangan ya. Dan aku adalah salah satu orang yang setuju tim kayak Madrid harus bisa bermain dengan sistem, tidak mengandalkan skill individu gitu loh. Karena main sepak bola itu adalah permainan tim, tidak bisa mengandalkan satu orang. Dan ya terbukti lah dengan bermain skill individu di mana Madrid sekarang gitu loh. Di posisi kedua beda 4 poin dari Barcelona,
yang skuadnya jauh lebih mewah dibandingkan dengan skuad Barcelona. Itu sangat jauh lebih mewah skuad Real Madrid. Dan mau tidak mau kayaknya Madrid musim depan ya, kalau hasilnya tidak sesuai harapan, at least kalau mereka gagal di Liga Champions karena udah kalah di leg pertama dan juga gagal juara La Liga, gagal juara Copa del Rey, kayaknya Ancelotti dipecat sih. Kayaknya ya, menurutku ya. Dan mungkin pelatih siapa yang tersedia saat ini ya, mungkin Madrid kalau mau negosiasi dengan Jurgen Klopp gitu loh. Kalau Madrid mau gitu loh. Karena kalau main sepak bola tuh tidak bisa mengandalkan skill individu dari satu pemain, karena pemain juga manusia, bro. Ada kadang kalanya mereka juga underperform, dan juga ada kadang kalanya mereka perform dan juga tampil cukup baik. Tapi salut buat Ancelotti, selama satu musim bisa meredam, merangkul ego-ego pemain bintang yang ada, sehingga Madrid bisa ya di Liga Champions sampai perempat final, di La Liga peringkat 2 dengan selisih 4 poin, dan sampai final Copa del Rey. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video kali ini. Jadi minggu depan bakal seru, Arsenal versus Real Madrid di Santiago Bernabeu. Apakah Madrid bisa mengeluarkan magicnya lagi, bisa comeback di Santiago Bernabeu? Kita tidak tahu. Dan ya, jangan lupa untuk like, subscribe, comment, and see you the next video. Bye teman-teman.